Oke, saya mulai ya pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya diberikan keberkahan hidup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik ya semuanya ya. Baik. Oke. Dek, hari ini kita mau main game-game aja ya. Jadi nggak ada materi supaya kaliannya juga lebih refresh ya. Oke. Sebentar, sebelum materi saya mau tanya dulu ya. Boleh dibuka videonya yang saya tanya ya. Fakhri, boleh dibuka? Fahri ada? Fahri. Oke, Lugas. Lugas. Jangan-jangan nih pada tidur ya? Halo. Ananda Ahmad. Ananda. Halo, Ananda Ahmad. David Surya. Iya, Bu. Hadir, Bu. Oke. Dek, tolong ya. Selama kurang lebih 1 jam lebih lah ya sedikit, kalian lebih aktif untuk men-charge diri kita sendiri ya. Ananda, saya mau tanya. Ananda, siapa orang yang Anda cintai? 3 orang. Bapak, Ibu. Terus? Bapak, Ibu, adik. Bapak, Ibu, adik. Oke. Zaim. Siapa 3 orang yang Anda sayangi atau cintai? 3 itu suara saya terdengar kan ya, Bu? Terdengar, tapi kecil. Kalau sekarang udah besar, Bu? Sudah besar. 3 orang itu Bapak, Ibu, sama diri saya sendiri. Oke. Konsa. Ayah, ibu, sama kakak adik. Oke, Faisal. Ibu. Ya, siapa? Ayah, Ibu, adik. Adik. Oke, satu lagi. Jessica. Iya, Bu. Ya, siapa yang Anda sayangi atau cintai? Bapak, ibu, sama kakak saya. Sip. Tadi hanya satu ya yang mencintai diri sendiri, Zaim ya. Yang lainnya cinta nggak sama diri sendiri? Halo. Biasa aja. Biasa aja. Yakin biasa aja. Lupa, Bu. Oh, lupa. Oke, jangan sampai seperti ini ya. Biarkanlah orang bahagia saya tersakiti ya. Enggak kan? Enggak gitu kan? Enggak kok, Bu. Enggak, Bu. Jangan sampai Enggak, ya. Bu. Masa orang lain bahagia, kita menderita. Ya pengennya semua juga bahagia, kita dan lingkungan gitu ya. Oke. Lupa diri. Lupa ya. Kadang kita seperti itu ya, Dea ya. Lupa terhadap diri sendiri, terhadap kebahagiaan kita sendiri gitu ya. Kadang kita lupakan. Oke. Judul kali ini tentang bahagia, suatu kata yang mudah kita ucapkan tapi ternyata kalau kitanya lagi bad mood, lagi apa, agak susah, Bu, gitu ya untuk diterapkan. Oke. Kira-kira melihat desain seperti ini apa yang ada di benak kalian, Dek? Ceria, Bu. Ceria, oke ya. Itulah yang sebenarnya harus kita alami ya setiap harinya, karena apa sih yang tidak membuat kita bahagia? Coba,
dari pagi tadi kalian bangun. Masih bisa bernafas? Masih, Bu. Masih, Bu. Bu. Banyak orang di luar sana yang menggunakan tabung oksigen ya untuk pernafasannya. Oke, kita masih bisa makan. Kalau pagi-pagi tadi ada yang makan nasi uduk, ada yang makan gorengan. Enak ya? Banyak orang di luar sana, dia nggak boleh makan gorengan karena penyakitnya. Kita kadang lupa bersyukur. Ya. Oke, Bu, tadi mandi. Mandi masih ada air ya? Enak kan mandi pakai air ya? Masih banyak di luar sana yang ternyata dia mandi pun susah air ya, sehingga terbatas sekali penggunaan airnya. Kita lupa bersyukur setiap pagi apa yang sudah kita rasakan saat ini. Ya, bangun pagi, otak kita masih bisa berpikir secara jernih, jantung kita masih berdetak, tangan kita masih bisa meraba benda. Itu yang kadang kita lupakan. Dan kita merasa kadang hidup ini gini-gini aja ya Bu ya. Kok kayaknya saya nggak bisa kerja produktif, atau itu mindset kita sebenarnya. Kita bisa ubah. Ya, semua itu bisa kita ubah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Oke. Dek, silakan di-scan atau buka menti.com. Kodenya 7560103. Ya. Oke. Apa isinya, Bu? Gitu ya. Isinya silakan diisi dulu. Saya minta Anda untuk mengisi 2 pertanyaan. Definisi bahagia menurut kalian. Apa sih bahagia itu? Ya. Tuangkan dengan 1 sampai 4 kata, boleh dijawab sampai 3 jawaban. Buka menti.com. Oke, kemudian diisi. Ya, apa definisi bahagia menurut kalian? Atau ketikkan menti.com, kemudian kodenya 7560103. Silakan. Belum ada yang jawab nih. Maaf Bu, tadi kodenya apa ya Bu? Ini buka menti.com. Kodenya kelihatan nggak di sini? Enggak, Bu. Oh, enggak. Ini saya buka menti.com kelihatan enggak? Ini menti Kelihatan, Bu. Oh, The sebentar. quiz Coba is not saya open, Bu. Hah? Temannya pada bisa ngisi nih barusan. Kebersamaan. Saya share ya. Bisa deh masuk ke menti.com. Bisa, Bu. Bisa. Kodenya ini 75, saya perbesar ya. 7560103. Mood baik, bebas, emotionally stable, bisa kumpul keluarga, pikiran tenang, hati tenang, positif vibes kebersamaan, sahabat lega, ketemu teman, bersyukur, keluarga, bermain. Oke. Yuk, silakan. 2 menit lagi. Saya akan sampaikan ya. Dapat tersenyum kan? Oke, ada yang bahagianya kuliah offline, Bu. Oke, boleh kok ke kampus kalian ya. Tapi dosanya di rumah ya. Nanti saya jelaskan ya. Bersyukur, berkebun, diskusi bersama orang tersayang. Oke, puas apa yang dipunya. Mood baik, holiday. Oke, stop. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke.
Sudah semuanya? Oke, yuk lanjut pertanyaan berikutnya. Saya stop dulu, oke. Adakah langsung pertanyaan kedua, Dek? Ada? Skala bahagia kalian? Ada nggak? Belum. Mana Ibu? Kok ini kayaknya unstable. Sinyal saya apa ya? Cek, Dek, masih terdengar suara saya? Dengar Masih, Bu. Bu. Masih, Bu. Halo? Dengar. Sudah? Selesai ya? Dek, terdengarkah? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Halo, Bu. Dengar ya? Kenapa jadi ada kayak echonya ya? Yuk, lanjut di pertanyaan kedua. Sudah muncul kah? Belum, Bu. Sudah muncul pertanyaan yang kedua? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Sebentar. Skala bahagia, pertanyaan kedua. Sebentar, saya cek dulu ya. Apa ini? Oke, sudah muncul belum di kalian? Dek, sudah muncul? Kalau ada skala kebahagiaan 0 sampai 100 gitu ya. Kira-kira saat ini kalian di posisi mana? 0 sampai 30, rendah, atau sedang 31 sampai 65, atau semangat tinggi 66 sampai 100. Saat ini. Jawab sejujurnya ya. Bu, saya hari ini bad mood, begadang, nggak apa-apa, berarti bagiannya level rendah gitu ya. Sudah terlihat, Dek, di sana? Halo? Bu. Belum bisa, Ibu. Mungkin Belum diklik bisa. present dulu, Bu. Belum ada, Bu. Oh, Di sebentar. yang kedua. Harusnya sebentar. Oke. Sudah muncul belum? Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, silakan. Jujur ya, nggak apa-apa. Oke, berarti skalanya banyakkan yang rendah ya. Kenapa? Lagi banyak tugas ya? Iya, Bu. Oke, Dan daring, Ibu. tugas membuat stres. Tugas membuat stres. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Kali, Banget, Bu. banget. Banget. Semangat, Oke. semangat. Kalau nggak bisa jadi stres, Bu. Oh, nggak bisa bikin stres. Oke. Yuk, baru ada berapa orang? Belum semua. Oke, ya. Sudah? Berarti skalanya hari ini di angka ini ya, di angka rendah ya, hampir semuanya ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Jujur Bu, oke. Saya lebih senang seperti itu, memang mencirikan diri kalian saat ini daripada bilangnya bahagia ternyata enggak gitu ya. Oke, next saya lanjutkan ya. Dek,
pernah punya yang perilakunya tidak sesuai atau kurang sesuai dengan kalian? Adakah? Ada nggak misalnya tindakan orang atau perilaku orang yang membuat kita itu kayaknya kesel gitu loh? Ada nggak? Ada, Bu. Halo? Bu. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Saya nanya. Ada, Bu. Tolong di chat. Misalnya gini, ada. Soalnya dia sepatunya berantakan gitu ya. Ada. Misalnya handuknya kalau habis mandi nggak ditaruh di tempatnya gitu ya. Atau ada. Soalnya dia apa gitu ya. Apa misalnya apa yang membuat kalian itu merasakan kok dia bukan saya banget sih gitu ya. Oke, silakan tulis di chat. Ada, Bu. Misal apa gitu ya. Oke. TikTok jelek. Ceritanya harus bagus ya. Ya. Orang yang suka bikin TikTok jelek apa ya? Oke, apalagi yang membuat kalian kayaknya dia nggak ini banget gitu ya, Dek? Ya, Tia ya. Ada, Bu, ada yang punya kita, yang punya dia. Oh, oke. Ini namanya tidak menghargai kita ya sebagai pembuat ya. Itulah pentingnya hak cipta ya. Atau nanti boleh tuh pekerjaan imam yang memang karyanya gitu ya, atau memang merek dagangnya, atau memang desainnya di hak ciptakan aja. Ya, sekarang sudah online, zamannya online itu mudah sekali. Nggak nyampe 1 hari sudah langsung jadi surat pencatatan ciptaan ya. Ada, Bu, kalau tanya nggak jawab-jawab. Oke. Sudah cukup ya, minimal saya punya gambaran buat hari ini kenapa kalian. Oke ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Apa yang membuat kalian, tadi sudah ya, bahagia? Pertanyaannya adalah, seminggu ini, saya tanya seminggu ini, kalau tadi kan general, yang di grafik. Seminggu ini, apa yang sudah membuat kalian bahagia? Seminggu terakhir. Silakan itu di chat. Nggak ada ya? Oh, nggak ada, Bu. Oke, berarti tidak bahagia ya. Oke, seminggu ini, Bu, saya makan Indomie. Misalkan gitu ya, bahagia, nggak masalah gitu ya. Cumi goreng tepung, makan nasi Padang. Nggak telat subuh. Buah sawit berbuah merah, Bu. Oke, bisa datang barang bagus hasil Harbolnas. Oke. Kemarin diskonnya luar biasa ya. 12 ya. Harga kemarin apa ya? Kalau ibu-ibu gitu kan sukanya belanja bahan pokok ya. Gula dan seterusnya. Itu dapat harga 5.000 lumayan. Mama masak mie gomak. Oke. Makan harapan tugas kelar, Bu. Dapat cashback, dapat Shopee. Oke, dapat diskon 12. Oke. Sip. Oke, sudah cukup bagi saya. Oke. Dek, terkadang gitu ya, kayak tadi saya cerita, kenapa, Bu? Pertanyaannya apa yang membuat kita kurang suka atau bad mood-nya langsung nurun atau perilakunya dia bad mood kita. Oke, sekarang gini. Ada suatu cerita. Halo, terdengar suara Ibu? Ada, Bu. Dek. Terdengar, Bu. Dek, gini. Ada cerita. Dia itu punya pasangan atau punya keluarga yang suka ninggalin anduknya saat selesai mandi. Terdengar nggak ya? Suara saya kok kayak putus-putus ya? Terdengar, Bu. Cek. Iya, Bu. agak- Terdengar. Oke. Aman, Bu. Oke ya. Dengar. Ada saudaranya yang Aman, suka Bu. ninggalin anduk di kamarnya. Artinya nggak dijemur, gitu ya. Nah, tiap hari akhirnya dia berusaha jengkel gitu ya, tiap hari jengkel. Kenapa sih anduknya nggak
taruh di jemuran gitu ya supaya kering. Jadi tiap hari dia tugasnya mindahin handuk dari kamar ke jemuran, ke taman dijemur gitu ya. Lama-lama dia jengkel deh. Tapi akhirnya dia mencoba untuk saya harus berubah. Mindsetnya harus berubah pikirannya. Kenapa? Kalau tidak berubah, yang sakit kita sendiri. Sekarang dia ubah mindsetnya. Saya akan memindahkan handuk ini karena Allah gitu ya supaya dapat pahala. Diubah sama si dianya. Dia tiap hari meletakkan handuk tersebut. Apakah handuknya hilang atau masih ada? Tetap ada handuknya. Cuman dia ubah mindsetnya. Dia pindahkan handuknya ke jemuran dengan hati senang karena dia sudah ubah mindsetnya. Gitu ya. Ternyata itu menimbulkan dampak yang positif. Temannya atau saudaranya merasa nggak enak akhirnya. Oh nggak enak ya, masa anduk saya yang ngejemurin dia terus? Gitu. Akhirnya berubah. Ternyata apa yang bisa menyebabkan kita bahagia? Ubah mindset kita. Itu yang pertama. Ya, kenapa enggak kita coba ubah gitu ya, masa kita menjadi nilai yang positif. Tadi sama, Bu saya bahagia banget dapat koin Shopee gitu ya, dapat paket Harbolnas saya sampai. Oke. Berarti nanti kita akan belajar tentang tangki cinta. Apa sih yang membuat kita itu tangki cintanya itu full charge kalau baterai gitu ya. Dan bagaimana supaya tidak sampai lowbat tangki cinta itu. Gitu ya. Oke. Saya share screen lagi ya, Dek ya. Oke, sekarang masuk ke sini ya. Udah kelihatan, Dek, PPT saya? Sudah, Bu. Sudah? Ya, Sudah, Bu. Ya, tadi bahagia. Apa sih, Bu? Tadi bahagianya, Harbolnas, dan seterusnya. Jadi keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Tadi ada yang ngechat ya. Bu, saya bebas dari tugas, bahagia gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah, gitu ya, saat kalian tidak ada tugas, apakah pasti bahagia? Pertanyaannya. Belum Ketika tentu. tidak ada tugas, apakah pasti? Belum tentu, Bu. Gitu ya. Tergantung mindset kita. Contoh lagi, ingat gak dulu pada saat kalian masuk kuliah, gitu ya. Ketika ditanya sama dosen, gimana kuliahnya? Jawabannya kadang apa? Ini yang saya sempat ingat ya. Kurang, Bu, liburannya. Gitu ya. Kurang lama, Bu, di rumah. Ya enggak? Yuk jujur. Pada saat awal-awal gitu habis liburan. Kurang, Bu, liburannya masih ingat diberi kita sesaat itu aja. Ya. Ada nanti saya kasih coba sharing ya bagaimana kita yang merasa bahagia apapun kondisinya. Bahkan ketika kita mendapat musibah pun ya, artinya ya semuanya ya. Ada orang yang cenderung ke otak kiri, ada orang yang cenderung ke otak kanan, ada yang hampir imbang, gitu ya. Oke, otak kiri itu kalau misalnya kita ya bikin program, gitu ya, ngoding, analis, itu lebih ke arah otak kiri yang kita gunakan. Number keys, kemudian sekarang coba dinyalakan mic-nya, di unmute. Oke. Ucapkan warna dari tulisan berikut, bukan tulisannya. Coba perhatikan instruksi saya. Ucapkan warna dari tulisan berikut, bukan tulisannya. Oke ya. Saya mulai. Kari tolong dijawab, di unmute semuanya. Ini apa, Dek? Biru. Biru. Oranye.
Hitam. Hitam. Biru. Biru. Ungu. Bu, ini mah mudah. Karena tulisannya sama dengan warnanya. Gitu kan ya? Sekarang, coba dengan cara yang sama, saya ubah. Gitu ya. Ucapkan warna. Nah, gitu ya. Sama ini ya. Ucapkan warna dari tulisan-tulisan berikut. Bukan tulisannya. Jadi, yang diucapkan adalah warnanya. Biru. Oke. Oke ya, mulai ya. Cepat. Responnya cepat. Tidak mikir dulu. Oke. Yuk, saya mulai. Ini. Hitam. Biru. Hijau. Merah. Merah. Hitam. Hijau. Putih. Saya mikir ya. Hijau. Hijau. Orange. Terus. Kuning. Biru. Merah. Ya, ada yang gini gitu ya. Hijau. Hitam. Kuning. Oke. Enakan mana? Enakan yang atas, yang sebelumnya, atau yang bawah ini? Sebelumnya. Yang sebelumnya, Bu. Karena sama. Karena nggak mikir Ketika lagi. diubah, ya ketika diubah ternyata ada suatu ada suatu perbedaan. Otak kiri kita pengennya ngebaca sesuai, gitu ya. Otak kanan kita beda warna. Jadi itu ada suatu persoalan kelas ya, pertentangan antara otak kiri sama otak kanan kita. Nah, itulah sebabnya kita harus asah supaya apa? Memang harusnya sinergi ya, sesuai. Tapi memang ada orang yang memang dia cenderung ke otak kiri. Ada yang cenderung otak kanan. Mana yang lebih bagus? Tergantung. Kita nggak bisa menjudge mana yang lebih bagus. Sama seperti ketika kita mempunyai suatu bangunan. Mana yang lebih bagus? Pasir, semen, batu bata? Mana yang bagus? Nggak ada. Karena semua adalah kolaborasi. Sehingga menghasilkan suatu bangunan yang sangat indah, sangat cantik. Jadi nggak ada istilah mana yang lebih bagus, mana yang buruk. Sama ketika ada tipe orang. Nah, ini pernah saya bahas ya mungkin ya. Semoga masih ingat. Ada ekstrovert, gitu ya. Ada introvert. Ekstrovert apa? Sanguinis. Semoga masih ingat. Koleris. Ya. Introvert apa? Melankolis sama plekmatis. Jadi ada yang menjawab di awal. Apa yang membuat kalian senang kuliah offline? Apa yang membuat senang jalan ke mall, Bu? Itu berarti tipe ekstrovert. Ya nggak apa-apa, karena beda-beda tiap orang. Kalau yang introvert, dia senang kalau dia sedang menyendiri, baca buku di kamarnya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa menjudge orang, kamu begitu amat, seharusnya gini, nggak bisa. Allah itu sudah membagi ya, bahkan dalam Islam pun Umar bin Khattab, dia yang tipe koleris, gitu ya. Beda-beda, dan semua sudah dalam porsinya masing-masing. Kita nggak bisa menentukan kamu lebih bagus, saya lebih bagus, nggak bisa. Sama seperti bangunan tadi. Kita harusnya kolaborasi deh. Ya, tidak ada mana lebih bagus. Nah, tapi kita harus sesuaikan dengan dirinya dan coba menjadi fleksibel. Contoh, kalau kita memang tipenya, misalnya ya, tipenya sanguinis, gitu ya, ketemu sama orang melankolis nih, Dek. Sanguinis itu kuning ya, kalau di warna ya. Melankolis itu biru. Sanguinis ini orangnya fleksibel banget, ceria, dan seterusnya. Melankolis ini dia teliti banget, ya, detail. Nah, kalau janjian, orang kuning sama orang biru, janjian nih di mall, misalnya orang sanguinis ini telat. Dia biasa aja, maaf ya, gue telat gitu ya, paling gitu doang. Bagi melankolis itu hal yang luar biasa. Kenapa sih terlambat? Harusnya kan kamu gini gitu ya. Nah, itu beda. Kita harus bisa saling menghargai gitu ya, saling menghormati, tapi jangan juga jadi saklek akhirnya. Mencoba untuk ya kita fleksibel. Termasuk belanjaan. Kalau orang ekstrovert ini biasanya nih ya, misalkan mau kemana? Mau jalan ke mall, bawa apa? Ah, gampang nanti beli di sana atau nanti pinjem teman gitu. Ini biasanya orang-orang ekstrovert.
Kalau orang introvert, melankolis terutama dia harus detail. Bawanya misalkan tisu basah, tisu kering, apa pokoknya detail banget. Gitu. Ada seperti itu ya? Nah, cukup tahu aja. Oh, bahwa saya tipenya seperti ini. Artinya ya disesuaikan gitu loh. Ya tidak ada yang lebih bagus dalam hal ini, gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya share. Kenapa? Karena kita sekarang berada di masa COVID-19. Ya. Ya, percaya nggak percaya, harus percaya ya bahwa keluarga kita, teman kita ada yang kena. Bahkan dosen IPB pun beberapa ada yang dipanggil ya sama Allah, semoga mendapatkan tempat yang terbaik dan kita hilangkan ego kita. Gitu ya. Bu, saya masih muda, saya nggak apa-apa. Iya, tapi dosen kita itu ada yang umurnya di atas 40 tahunan. Nah, kita lihat hak kalian. Gitu ya. Masih anak kan? Masih anaknya orang tua kan ya? Oke, kelembagaan hak sipil, kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan. Artinya, kalian itu mendapatkan hak sehat. Ya, artinya lingkungan kita harus membentuk nih, mendukung. Bu, tapi saya bosen di rumah. Oke, kalian tipe masuknya apa? Bosen saya yang ekstrovert, Bu. Misalkan tadi gitu ya. Bu, gimana kita tahunya? Nanti kita boleh kalau kalian mau kita adakan tes. Saya punya tesnya. Kebetulan kemarin buat aplikasi tipologi kepribadian gitu ya, tes dengan aplikasi itu langsung minimal kedetek. Tapi mengisinya harus dengan jujur. Jangan gini. Jangan mengisi pengennya kita, bukan. Tapi ngisi kita itu nyamannya kondisi seperti apa. Contoh gini. Bu, saya itu pengennya tepat waktu. Gitu ya misalnya. Tapi sebenarnya saya itu nyamannya fleksibel aja, Bu. Nah, berarti yang fleksibel tadi kalau ngisi, gitu ya. Tadi kembali ke sini. Bu, saya itu bosen misalnya ya. Tipenya kalian apa? Extrovert, introvert. Saya extrovert, Bu. Oke. Enggak apa-apa. Coba kalian telepon teman. Karena kalau extrovert tuh dia punya semangat, charge ketika ketemu dengan orang. Tadi ada yang jawaban, Bu, ketemu dengan orang. Mungkin dia tipenya extrovert. Gitu ya. Dia ketemu dengan orang, bercerita, jalan ke mall. Mall ditutup, Bu. Oke. Mungkin bisa berkemah dari kerumunan ya yang jauh-jauh. Pokoknya dia ngelihat pihak luar. Dia nggak bisa gitu ya untuk ketenangan di dalam rumah kalau yang tipenya extrovert ya. Misalkan dia baca buku, dia akan jenuh. Dia akan jenuh. Tipe-tipe orang seperti ini akan jenuh. Nah, kalau introvert kebalikannya, dia lebih senang tuh di rumah, misalkan bikinan kue, bikinan aplikasi, ngoding gitu ya. Tipe-tipe introvert, masing-masing beda. Apakah mereka bisa bersatu? Ya bisa. Bahkan yang suami istri pun kadang beda seperti ini, ya. Jadi ketika kita punya grafik, saya gambar di sini ya. Ya. Ada grafik nanti gini. Kita sepertinya lebih kemana? Condong ke orang mana? Yang bagus adalah ya kita bisa berteman di semua kategori gitu. Ya. Itulah sebabnya kenapa di kita ya saat ini memang belum memungkinkan untuk kuliah secara offline. Sangat banyak mudorotnya ya saat ini. Daripada, Bu, saya tuh bosan, coba cari kesibukan yang lainnya. Bisa kok, bisa. Seperti cerita Anduk tadi. Ya, kalian nih, kalau sudah masuk kuliah, Bu, pengen ke rumah, liburannya kurang. Atau mungkin dulu, enak kali ya, liburannya tiap tahun selamanya. Nah, benar kan diijabah sama Allah ya, liburannya di rumah ini sudah hampir setahun kitanya. Artinya, bukan berarti apa yang kita inginkan itu, kita yang merasakan bahagia. Enggak juga. Pertanyaan saya, apakah dengan uang pasti orang bahagia? Enggak. Enggak. Kadang teman kita baik, orang tua kita baik, keluarga kita baik, itu bahagia loh kita. Jadi jangan semua dilihat dari uang. Bahkan orang kaya pun ya yang hatinya apa ya kalau kita bilang hampa gitu ya, tidak ada sesuatu hal yang mengisi, ya bisa saja dia tidak bahagia walaupun dengan bergelimang harta gitu. Tapi orang coba paling mudah gini deh. Pernah lihat tukang becak tidur di jalanan, Dek? Pernah, Bu. Pernah.
Dia enak banget ya, maksudnya dia di pecaknya tidur, ya udah tidur aja tanpa memperhatikan gimana. Udah tenang aja, dia tenang gitu. Orang kaya belum tentu setenang dia gitu. Artinya memang kebahagiaan tidak bisa dilihat dari uang dan nggak bisa dilihat dari pangkat, jabatan dan seterusnya. Kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu salah. Yang boleh adalah, coba perhatikan, yang boleh kita bandingkan adalah diri kita sekarang, diri kita kemarin, itu boleh. Misalnya, Tia, Bu, saya itu dulu, nah boleh kita bandingkan diri kita sekarang dengan diri kita masa lampau. Dulu kita tuh bersemangat, Bu. Saya, Bu, sekarang kenapa? Gitu kan ya. Sekarang kok kayaknya agak turun ya, Bu ya, semangatnya. Oke, berarti ada suatu penyebabnya. Kita cari penyebabnya. Oke, penyebabnya apa? Oh, ternyata penyebabnya Tia butuh teman. Karena mungkin Tia tipe ekstrovert. Contoh ya, Tia ya. Tia tipenya ekstrovert. Oh, dia butuh teman. Oke, cari teman. Cari teman yang memang punya kesamaan gitu. Karena kalau udah punya kesamaan dia klop. Gitu ya. Udah, nanti curhat dan seterusnya. Nyambung. Yang tidak boleh kita bandingkan, contoh Tia dibandingkan dengan siapa misalnya ya? Dengan Zahra. Dengan siapa? Dengan Nadia. Zahra. Oke. Siapa? Clara. Azahra. Oh, Azhara, oke. Oh, Azhara itu misalnya, Bu, dia tuh cantik, gini, pinter, dan saya kok nggak, nah, itu nggak boleh. Karena setiap orang pasti punya kelebihan. Nah, kita kadang tidak mau, gitu ya, atau malu menuliskan apa kelebihan kita. Dek, pernah punya dream book nggak? Buku mimpi. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, ini kalian silakan buat. Saya dulu pas kuliah itu punya dream book. Saya tuliskan, saya mau menikah umur 23 tahun. Saya ingin punya rumah sekian. Saya pengen umroh. Saya pengen menghajikan orang tua. Terus saya list. Saya pengen kuliah dan seterusnya. List. Itu nanti kalau kita punya mindset ya, mimpi itu boleh. Tapi dengan diusahakan. Saya nikah ternyata lebih cepat setahun, umur 22 tahun saat jadi mahasiswa. Artinya, oh benar ya, mimpinya dicoret gitu ya nanti. Oh, saya ingin kuliah lagi, beasiswa. Oh, dapat beasiswa unggulan waktu itu ya. Lumayan dapat bulanan hampir 4 juta waktu itu, dapat SPP, uang penelitian, lulus tercepat dapat 18 juta waktu itu dari Dikti. Artinya alhamdulillah lah ya gitu. Tapi itu dengan cara yang halal dan kita mengusahakan apa yang menjadi prinsip kita. Jadi kita nggak mungkin ujuk-ujuk gitu ya, pasti berproses. Ya, oke. Next. Nah, berikutnya ke tangki cinta. By the way sudah saya rekam kan ya? Sudah, Bu. Apa Bu tangki cinta? Dek, kalian kalau misalnya full charge, misalkan kalian bahagia, kalian senang, itu ketika apa? Beda-beda tangki cintanya. Ya, misalnya ada tipe anak kalian ya, sebagai orang dewasa, sebagai anak dari orang tua kalian, atau nantinya kalian punya anak, gitu ya, bahwa orang-orang itu tangki cintanya beda-beda. Ya, apa itu? Jadi lebih ke arah rasa aman gitu ya. Perasaan dicintai tanpa syarat. Jadi nggak ada cinta karena harta gitu ya, cinta karena wajah, cinta karena jabatan dan seterusnya. Perasaan dihargai, perasaan diterima. Contoh paling mudah. Ketika kalian gitu ya, misalnya gini, Dek, saya punya kaos butut. Nah, kaos ya, anggap ini kaos ya, karena saya jarang nggak bisa gambar ya, terus terang. Otak kanannya kalau untuk gampang ya. Tapi untuk kreativitas insya Allah bisa ya. Oke, Dek, kaos ini saya jual di pasar tradisional. Kira-kira dihargai berapa? Mungkin 50.000 Bu, mungkin 30.000 gitu kan ya. Kaos saya jualnya di pasar. Tapi kaos ini setelah itu saya kasih tanda tangan seseorang terkenal. Kira-kira ada orang yang mau ngebeli dengan harga yang lebih mahal nggak, Dek? Ada, Bu. Mau. Terus kaosnya saya kasih plastik tambahan.
gitu ya. Saya pasang di sosmed, kemudian saya pasarkan gitu ya dengan endorse artis, bernilaikah kaosnya? Tambah bernilai. Artinya sebenarnya, Dek, kita itu tergantung apa yang kita prasangkakan. Terkadang kita itu punya blok mental. Sehingga belum kita mencoba gitu ya, kita sudah bilang kayaknya dia nggak suka deh sama kita gitu ya. Nanti yang laki-laki mau ngelamar gitu ya, kayaknya dia nggak suka deh Bu, baru kayaknya, belum mencoba untuk mengutarakan untuk nikah gitu ya, kayaknya gitu ya. Atau mungkin saat mengerjakan tugas tadi ya, Bu saya stres Bu, tugasnya banyak gitu ya. Pertanyaannya, apakah ketika ada tugas kalian bahagia? Ternyata enggak juga. Nanti nih ya kalian lihat, liburan misalkan ya, seminggu atau 2 minggu di rumah. Bingung juga, kayaknya enakan ada tugas ya gitu. Contoh nih kakak kelas kalian, kemarin hubungan dengan saya ya, WA gitu. Bu ternyata enakan mahasiswa ya, bisa ini. Kenapa emangnya? Kalau kerja teh Bu, temennya kadang suka niku dari belakang, belum lagi pimpinannya, belum lagi dan seterusnya. Artinya kita baru bisa membandingkan gitu ya ketika itu sudah terlampaui. Oh, ternyata enakan ini ya gitu. Atau bisa juga nih ya, kalian punya orang tua. Apapun orang tua kalian, kondisinya apa, harus disyukuri. Jangan sampai ketika nanti sudah tiada, sudah meninggal, baru merasakan, oh ternyata orang tua saya tuh gini karena ini ya, sayang sama kita, dan seterusnya. Kadang kita seperti itu, terlambat untuk memahami kondisi. Ya, itu yang harus kita ubah. Nah, termasuk kondisi saat ini nih. Ya. Jangan sampai nanti ya ketika kita mengambil keputusan, misalnya nih, semuanya offline gitu ya. Ada satu orang yang kena dan akhirnya misalnya sesuatu hal yang tidak ingin terjadi, baru kepikiran, oh iya ya, gitu. Baru dan seterusnya. Ya, jadi kita harus ada preventif. Nah, kembali ke sini, tangki cinta. Dek, kalian nih pernah merasakan gelisah? Hatinya hampa gitu? Ada nggak? Atau ada yang merasa takut? Overthinking? Sering Bu overthinking. Oke. Ini butuh ada tangki cinta. Artinya gini, butuh untuk sesuatu, kalian sukanya diapain sih gitu ya. Ada 5 kategori tangki cinta. Ya, ada waktu, ada kata-kata positif, pujian, ada sentuhan fisik yang disesuaikan dengan syariat ya, oke, dengan pelayanan yang wajar, dengan hadiah. Contoh, mungkin Aldo, Fahmi, Farisi, Tia, gitu ya, dan seterusnya, beda-beda tangki cintanya. Misalnya, contoh ya, ini maaf ya kalau ada yang jadi ini ya model ya. Tia tangki cintanya dengan waktu. Jadi Tia itu paling suka misalkan temennya, yuk ngajak jalan yuk. Jadi ke arah waktu gitu ya. Waktunya quality time-nya ada. Itu dia sudah senang banget. Nah, ada seperti itu. Jadi lebih ke arah waktu. Yuk kita waktu bersama yuk. Atau sama orang tua, yuk kita liburan yuk. Nah, gitu ya. Ada seperti itu, Dek. Ada yang harus dengan pujian. Misalnya, Tia hari ini kamu cantik banget, bajunya bagus, wajahnya bersinar. Udah seneng banget gitu loh. Aduh kayaknya enak banget ya hari ini gitu. Ada seperti itu. Gitu ya. Sentuhan fisik, misalkan belayan dari orang tua. Jadi misalnya ada sentuhan kedekatan fisik ya. Disentuh gitu ya, dipegang atau yang lainnya. Tapi kalau bukan murim jangan ya. Tadi yang sesuai dengan syariat ya. Oke. Ada juga dengan pelayanan yang wajar. Misalnya, Tia keberatan bawa tas. Misalnya, Aldo bantuin. Kayaknya seneng banget ada yang merasa dilayani, artinya oh dibantu gitu ya. Itu ada seperti itu. Ada juga dengan hadiah. Misalnya, oh saya Bu suka kalau misalnya ada yang hadiah. Hadiahnya mungkin nggak harus yang mobil Alphard gitu ya, misalnya dengan pulsa 20.000 Bu, oke. Itu dia sudah senang banget gitu. Artinya memang di sini adalah tangki-tangki cinta ini harus kita kalau kita bilang harus ada gitu. Ada pertanyaan mungkin, Bu, gimana kalau kita nggak mendapatkan? Ada pertanyaan seperti itu?
Kalau kita mendapatkan, pasti dampaknya akan positif, gitu kan ya. Oh, merasa aman, merasa dihargai, merasa keberadaannya ini ada. Kebayang nggak sih kalau kalian di rumah gitu ya, nggak pernah ditegur sapa sama orang tua, dibiarin aja, kira-kira gimana hati kalian nih? Biasa aja kan ya? Ya kan? Nah, silakan kalian kalau misalnya enggak, coba misalnya ikutan komunitas atau mencoba untuk melakukan hal tersebut ke teman, nanti akan balik kok ke kalian. Ketika teman itu bahagia, kita akan bahagia. Misalnya Aldo ngasih kado sama Fahmi gitu ya. Nggak harus mahal, misalnya oleh-oleh apa, pensil atau apa gitu ya. Itu udah merasa kebahagiaannya terisi. Nah, ketika kita bahagia gitu ya, otak kita ada yang namanya amigdala, itu akan terbuka, Dek. Dia akan terbuka. Sehingga kita mudah mendapatkan informasi, kita mudah dinasehati, dan seterusnya. Tapi ketika kita bad mood, ketika kitanya bosen, jengkel, marah, kecewa gitu ya, ini amigdalanya tertutup di otak kita di sini ya. Sehingga apa? Ya kita mengalaminya biasa aja gitu loh. Ada nggak sih yang mengalami kehidupannya kayaknya kok hampa ya Bu ya? Ubah mindset kita. Kenapa mesti hampa? Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya dosen, kita sudah kuliah di IPB, itu kebahagiaan, Dek. Coba dibuat bahagia sendiri. Pagi-pagi teh buka mata, bersyukur, ngomong sama diri sendiri. Wahai mata, kamu sudah menemani saya buat program gitu ya. Wahai otak, terima kasih sudah bantu saya untuk mengerjakan dan seterusnya. Coba ngajak ngobrol sama organ tubuh kita tiap hari teh. Tersenyum manis di kaca. Oh, ternyata kalau saya senyum teh cantik ya. Saya ganteng ya. Nah, nggak apa-apa, ngomong aja buat diri sendiri kita. Gitu ya. Oke. Nah, kalian kenali bahasa cinta kalian itu yang apa gitu loh. Ya. Oke. Dek, kemudian nah ini, kadang kita belum berani ya mengambil suatu tindakan, suatu aksi yang mungkin menurut kita nggak mungkin. Gitu ya. Nah, ini Bu kayaknya Bu nggak mungkin deh Bu. Misalnya saya jadi orang sukses. Nah, itu sudah mental block deh. Ya, ada perasaan ini yang sering terjadi saat ini. Ketakutan. Apa sih yang ditakuti? Kita kan sudah punya Allah. Ya. Punya Allah Sang Pencipta. Punya Sang Maha segalanya. Minta. Ya, dalam agama yang kita anut ya, yang mungkin yang Muslim, yang Kristen, Hindu, Buddha, punya semuanya ya. Artinya kita di sini pasrahkanlah. Ikhtiar ya. Gitu ya, tapi kita perlu tadi ya tawakal. Ya, kita yang Muslim ya, perlu nih istilah tawakal. Mimpi boleh. Bu, saya ingin mimpi jadi programmer sukses. Oh, saya nggak mau jadi programmer, Bu. Saya mau bikin startup, pengen jadi pengusaha, mempekerjakan programmer. Mangga, boleh. Apapun mimpi kalian tulis. Dan dicoba. Tadi, Bu, saya teh nggak bisa kayaknya, Bu. Nah, kalau bilang nggak bisa kayaknya, nggak pernah coba, gimana tahu mau berhasil. Ketika ini ada jalan, trotoar, kita mau nyebrang, Dek. Bu, kayaknya nggak bisa deh nyebrang ke sana. Kenapa? Takut. Ya nggak akan nyampe di sini. Ya. Yang ketiga adalah berani berjuang. Jadi kita harus punya daya juang yang tinggi. Jangan sampai gini, disentil sedikit sama masalah gitu ya, sama orang langsung, iya ya kayaknya ya. Nah gitu. Kita harus punya semangat yang kuat ya. Oke. Jadi cara sederhana supaya kita tetap survive, nggak mudah baperan. Kalau istilah zaman anak sekarang ya, baper. Oke, berpikir positif. Jelas tadi ya, sudah saya sampaikan. Tahu kapan kita harus cuek. Oke, saat kondisi kita bahagia, tadi ya, amigdalanya terbuka. Contoh, Fajri, Ridal Fajri, lagi bahagia nih, dapat uang misalnya ya, 10 miliar, dapat hadiah. Dibelilah beberapa peralatan, beberapa apa, misalkan peralatan saya sukanya mancing Bu, oke beli alat mancing gitu ya dan seterusnya. Ketika dia bahagia, ada orang lain datang mengolok dia, membuli dia,
Kira-kira Fajri gimana sikapnya, Dek? Yang mau nanya. Fajri? Tidak, Fajri. Ya. Lagi bahagia nih. Terus ada orang. Hei Fajri. Misalkan gitu ya. Membuli. Kondisi Fajri bahagia. Kira-kira gimana tanggapan Fajri? Ya, marah lah, Bu. Yakin marah. Soalnya sedang bahagia nih. Iya sih kayaknya. Kayaknya ya. Oke ya. Artinya apa? Biasanya kalau orang sedang bahagia, itu kitanya agak EGP dengan omongan negatif orang. Ya, artinya kalau lagi bahagia nih, orang ngomong apa aja, biarin aja gitu. Tapi ketika kita sedang bad mood gitu ya, sedang lapar, sedang ngantuk, ada orang membuli, ini pasti langsung naik darah nih biasanya. Karena ada trigger di situ. Ada pemicunya. Gitu ya. Nih, yang kedua, miliki mental yang tangguh dan memupuk rasa percaya diri. Ini butuh latihan. Ya. Kalau ini seperti ini, biasanya Allah ngasih ujian-ujian kepada kita, dan kita tergantung tadi ya, bagaimana reaksi kita. Saya pernah ditabrak mobil ya, mobil saya ditabrak mobil, sama-sama penyok di depannya. Saya cuman gini, dia marah-marah, padahal kan dia yang nabrak ya. Dia marah-marah, terus oke, Bapak terus gimana maunya gitu kan? Mobil saya ini nggak ada asuransi, Bu. Oke, Bapak gimana? Saya punya asuransi, Bapak ikut saya ya. Saya nanti saya klaimkan gitu kan. Oh ya Bu, baik, makasih. Oke. Kalau saya dalam posisi marah juga, nggak ada solusi di situ. Saya coba ya udah tenang aja, tuh sudah kejadian gitu ya, sudah penyok dua-duanya, mau diapain lagi gitu kan. Ya udah kita cari solusinya kemana? Oke, ke asuransi nanti kita klaim sama-sama. Gitu kan, selesai. Tanpa ada keluar energi negatif marah kita. Ingat ya, ketika kita marah itu energinya luar biasa deh. Pernah nggak habis marah capek? Sering, Bu. Sering. Capek. Nggak enak kan ya habis marah capek ya? Hah? Nggak enak banget, Bu. Ya, makanya. Coba udah. Tips. Kemarin saya sudah sempat ngasih tapping kan ya di kelas ini. Cara ngetuk-ngetuk di wajah gitu udah belum kelas ini? Sudah, Bu. Nah, itu diterapkan. Itu bisa kok. Ya, karena ternyata organ-organ tubuh kita ini kalau kita sering kasih rangsangan gitu ya, dengan pijatan, dengan apa, itu akan enak ke kitanya. Kalau kalian habis direfleksi, habis dipijat, itu kan enak ya, kayaknya tidur aja udah gitu ya, udah rileks. Karena memang organnya semua dalam kondisi rileks gitu ya. Oke, yang berikutnya ubah tadi mindset. Bahwa perkataan orang lain itu bukanlah celaan, melainkan motivasi. Itu saya boleh cerita ya, saya dari SD ya, SMP, itu suka diolokin. Kulit saya kan agak-agak ini ya, beda sama adik dan ibu saya ya. Kalau ibu saya tuh kulitnya putih deh, kalau saya agak-agak gelap gitu ya. Sering dibully gitu ya. Hitam gitu ya. Saya selalu bilang, gak apa-apa, yang penting manis gitu kan. Pokoknya saya diajari sama orang tua, bersyukur gitu lah. Yang kedua, apapun yang diomongin teman, ya biarin aja gitu loh. Nggak usah dipeduliin kalau itu menimbulkan kita sakit hati atau jadi keluar energi negatif. Gitu ya. Atau mungkin pernah saya dibully, bukan dibully ya, diomongin. Emang bisa gitu ya. Emang mampu gitu. Tapi saya, ya insya Allah kalau Allah sudah berkehendak, kita ikhtiar, ya bisa-bisa aja. Gitu. Artinya gini, mencoba bersikap tuli ketika ada omongan negatif orang yang mengambil mimpi kita. Tapi kalau omongan negatif itu memang ada di diri kita sebagai bahan introspeksi diri kita. Itu yang harus dilakukan. Ya. Jadikan motivasi. Oke, contoh, pernah ya, ada cerita gitu ya, pengusaha sukses, dia lulusan SMP deh. Ya. Mau kerja nggak ada yang ngeterima gitu ya, mau ngapain juga nggak bisa. Akhirnya dia berani tadi ya, konsepnya berani itu dia berani, oke, dia bisnis. Waktu itu dia jualan kain kain kafan kalau nggak salah yang buat orang meninggal itu ya. Oke, dari situ akhirnya dia buka kain kafan, terus buka lagi untuk kain batik dan seterusnya, sampai saat ini sudah sukses. Artinya ketika orang lain tadi menilai kita lebih rendah gitu ya daripada yang kita punyai, sebenarnya kita bisa kok jadikan itu sebagai motivasi. Jadi tidak tambah down. Tidak tambah down, jujur hasilnya meningkat. Oh, saya bisa nih.
insya Allah Allah akan membersamai kita, gitu ya. Nah, cara sederhana bahagia, ya. Dek, kalau kalian lagi nggak tenang, coba diem deh dulu 2 menit, diem aja, nggak ngapa-ngapain, tidak bikin coding, tidak apa, udah diem aja. Kalau yang muslim bisa istighfar dan seterusnya, diem aja. Lihat langit. Nah, kalau lagi marah, lagi apa gitu ya. Nah, lihat langit dan seterusnya. Kalau lagi marah banget, Bu, silakan tidur rebahan. Karena kalau kita berdiri suka, kalau marah akhirnya tangannya ikut-ikutan kan, kamu itu gini-gini gitu kan. Coba duduk. Duduk nggak bisa, tidur aja, rebahan. Ya. Oke, kemudian apa sih yang membuat kalian melupakan hal-hal yang tidak diinginkan? Kata tadi, Bu, saya itu marah kalau apa? Terus kalian kalau lupa ngapain? Tadi ada yang nulis berkebun, Bu. Oke. Shopping, kalau shopping lihat anggarannya ya. Main golf, Bu. Atau memancing, Bu. Atau kasih makan ikan, Bu. Lakukan tiap hari. Minimal ada pikiran kita itu rileks. Gitu ya. Dan jangan kita selalu monoton. Monoton itu bosen. Tahu monoton? Misalkan jadi mahasiswa, bangun, kuliah, ngerjain tugas, tidur, dan seterusnya. Ini kan bosan nanti lama-lama. Cari aktivitas yang banyak. Kalian bisa ngasih materi. Sama siapa, Bu? Sama orang-orang yang memang ilmu itu belum didapatkan. Banyak kok. Gitu ya, asalkan kita mau aja berusaha ya. Kalian jago desain, coba buat kelas desain. Atau IG kalian dimanfaatkan buat desain. Kalian yang suka ngoding, kasih tips dan trik. Bagaimana cara ngoding yang benar. Bisa untuk adik-adik SMP, SMA, atau SD yang memang dia baru interest terhadap ngoding. Gitu kan ya. Syukur, yang tadi saya sebutkan. Syukur itu mahal loh. Tadi di awal ya, pagi-pagi masih bisa bernafas, ketemu sama orang tua, makan bisa enak. Karena nggak semuanya bisa makan gorengan. Dibatasi makan gorengan, karena ada tepungnya, ada minyaknya, gitu ya. Komitmen. Melakukan setidaknya satu hal yang berarti untuk orang lain tiap hari. Nggak harus kita ngasih uang, nggak harus kita ngasih tenaga kayak kuli gitu ya. Enggak, kalian ke orang tua misalnya, orang tua ibu habis cuci baju, kalian bantu ngejemurin doang gitu ya. Hal-hal yang simple. Atau ada paku di tengah jalan, kalian ambil taruh di pinggir. Nah itu hal-hal yang sifatnya simple tapi bermanfaat bagi orang lain, dan yakinkan bahwa kita insya Allah bisa bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Tadi ya, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita prasangka saya itu insya Allah jadi orang baik, Bu, jadi ini, insya Allah jadi beneran. Ya, karena gelombang elektromagnetik yang ada itu ngaruh deh. Oke, contoh gini ya, ada 2 orang. Ya, 2 orang. Ini pengen manggil sama dia, tapi kok kayaknya kejauhan ya. Terus dia sebut aja namanya. Ya Allah, si Hedi misalnya. Ini lama-lama agak nengok nih ke belakang, gitu kan? Pernah nggak seperti itu? Atau kalian kangen sama seseorang, gitu ya? Atau kangen sama orang tua kalian? Atau kangen sama Pak D, saudara? Tiba-tiba dia nelpon. Pernah seperti itu? Pernah, Bu. Pernah ya? Itu ada gelombang, Dek, di situ. Yang nyampe akhirnya. Nah, sama. Ketika kita negatif, gitu ya, kita berpikir, kayaknya nggak bisa deh, Bu. Atau kayaknya dia, ini deh, Bu. Gitu, kayaknya. Nanti lama-lama kejadian juga. Makanya disebutkan bahwa doa itu ya terjadi gitu lah. Ya, maka berdoalah yang baik, ya. Nah, ini yang penting, Dek, jadikan kesehatan sebagai prioritas. Ini penting. Kalau kalian sakit, nggak bisa makan gorengan, nggak bisa makan tepung, nggak bisa makan enak, gitu ya. Apa artinya uang banyak, tapi kita nggak bisa menikmati itu semua. Sama, sekarang kita lagi di masa pandemi COVID-19. Ketika sudah terkena, gitu ya, tergantung kondisi tubuh kita memang ya masing-masing. Tapi ketika sudah kena, kita akan kehilangan semuanya. Gitu ya, artinya apa ya? Kalau kita bilang, ya kita bersabar dulu deh. Kalau kalian tahu pahala sabar, ya, itu pahalanya sama dengan pahala berhaji. Ini yang ngasih tahu kemarin orang Arab sana ya, waktu saya umroh, dikasih tahu memang bahwa orang kalau tahu pahala sabar, gitu ya, dia akan sabar, tapi dengan ikhlas, nggak dengan Rasulullah, nggak dengan apa ya omelan, gitu loh, ya. Oke, dia terima diri kita sendiri apa adanya. Bu, hidung saya ini nggak mancung, Bu, mancungnya ke dalam, ya terima.
Untung masih hidungnya menghadap ke bawah gitu ya. Kalau ke atas kan susah. Nah, artinya cobalah syukuri gitu ya. Bu, saya ini apa? Dek, kalian kalau ingin bersyukur coba lihat orang di bawah kalian memang punya kekhasan dari tubuhnya. Misalnya ada yang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Itu saya punya ini ya, kalau saya bilang mungkin motivator saya ya, orang Banyuwangi yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia bisa jadi fotografer terkenal. Bagaimana dia mengubah mindset dia semuanya. Bahwa saya ingin menjadi berlian mutiara di kehidupan saya selanjutnya. Karena dia selama ini olok-olok dibully. Tapi akhirnya dia coba untuk bangkit gitu ya. Coba untuk saya harus bisa. Akhirnya dia bisa. Gitu ya. Dan ya udah kita terima. Kalau nggak terima pun kan seperti itu kondisinya. Ya. Oke, dan ini penting. Kenapa? Tadi di awal saya menyebutkan kita berhak bahagia. Jadi jangan sampai bahagianya orang lain aja deh, kita nggak bahagia. Nah, nggak juga. Kita tetap harus bahagia juga. Bu, saya itu, misalnya bolehlah sesekali kalian, tadi ya, Bu, saya manjakan diri dengan saya beli shopping, Bu, di marketplace, misalkan. Ya boleh. Sesekali kalian beri reward sama diri kalian sendiri. Beri hadiah. Jangan diberi punishment terus. Supaya kita, misalkan nih yang lagi diet gitu ya, kita kasih hadiah makan es krim gitu ya, cheating sedikit lah. Nah, itu kan kebahagiaan juga. Ya. Kemudian warnai hubungan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengaruh baik. Maksudnya gimana? Kalau memang orang itu memberi dampak negatif bagi kita harus mewarnai dia, Di. Jangan sampai kita ikut terwarnai. Nah, itu penting. Ya, jangan sampai nantinya kita justru yang ikutan dia. Kita yang harus memberikan warna, bukan dia. Gitu, ya. Oke. Nah, ya, ini mungkin gambar memberikan sejuta makna kalau saya bilang ya. Ini ada wortel, mana ya? Wortel, ukurannya biasa aja. Kok saya itu susah banget ya Bu ya? Misalkan teman saya kayaknya aman-aman aja. Siapa tahu Allah sudah menyiapkan wortel yang sangat besar buat kalian. Mendapatkan anugerah yang terindah. Gitu ya. Suatu hari kita akan merasa hari itu terberat. Tapi mungkin saja gitu ya, itu saat penghasilan terbesar kita. Kita nggak akan tahu. Gitu ya. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan, karena ketika kita memiliki harapan, disitulah kita mempunyai masa depan. Ya. Oke. Ini yang terakhir ya dari saya. Jika kita mengingat sesuatu yang belum pernah kita miliki, ya kita harus siap dengan melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Misalkan, Bu, saya pengen punya mobil. Bu, saya pengen jadi pengusaha. Bu, saya pengen buka usaha startup gitu ya. Oke, lakukan hal yang baru lakukan apa? Bikin proposal misalnya, buat apa? Hubungan network, bangun hubungan gitu ya, networking sama orang dan seterusnya. Ya, insya Allah terlaksana. Oke. Jadilah manusia yang banyak bermanfaat bagi orang lain dan berikan kebahagiaan untuk kita sendiri dan orang lain. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Silakan. Ini sengaja gambarnya wisuda gitu ya, mengingatkan kita semua bahwa kita insya Allah nanti karena masuknya bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng juga. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Halo. Nggak ada tinggal tidur kan ya? Enggak, Bu. Enggak ya, oke. Nanti untuk presensinya saya akan share ya di grup. Ada pertanyaan deh sampai sini? Sekarang coba tulis ya di chat, tindakan apa yang kalian akan lakukan setelah ini? Tindakan apa yang kalian lakukan setelah ini supaya kalian bahagia? Satu aja. Boleh Bu, 10 boleh. Minimal 1 aja. Misalnya, Bu, saya mau bantuin Ibu jemurin baju, misalkan gitu ya. Atau Bu, saya akan belajar bersyukur. Bu, saya akan apa? Sok tulis di chat.
Silakan. Mau tidur, Bu? Oke. Mau mandi. Dengerin lagu maraton drakor ya, memanjakan diri ya, tapi jangan lupa waktu ya. Makan, Bu, nonton. Mau ke toilet? Oh ya, boleh Faisal. Oke, makan, Bu. Oke, main mobil. Ada yang main Roblox. Oke. Cukup ya dari saya ya, Dek ya. Semoga ada manfaatnya. Kalau mau diskusi lebih lanjut dengan saya boleh, atau dengan konselor lain juga boleh ya. Ada Bu Ami, Bu Gema, Bu Irma. Oke. Mungkin saya ngelus kucing. Memandang Wisma Atlet. Oke. Oke, sudah cukup ya. Semoga ada, saya simpan chatnya ya. Nah, kalian merasakan tuh sekarang kebahagiaan kalian seperti apa sih? Tangki cinta kalian seperti apa sih? Bisa kok kita bahagia di kala musibah, Bu? Bisa. Asal kita mau bersyukur dan mau latihan. Berpikir positif. Gitu ya tadi. Mau pijat ke tukang pijat, Bu. Oke, kesel yuk. Oke, cukup ya, Dek ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya mau japri saya boleh. Biasanya setelah ini suka banyak, Bu, dan seterusnya ya. Mau cerita apa gitu ya, boleh. Oke, saya tutup. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Nanti untuk presensi saya share di grup ya. Oke. Semoga sehat selalu dan selalu atau senantiasa mendapatkan energi positif. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pantun Buana Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih ya semuanya Terima ya. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya stop recording ya. Tetap semangat Baik, Bu. ya. Siap, Bu. Gas Ya, gimana Bu supaya nggak stres, dinikmati aja ya. Tapi harus jaga kesehatan kalian karena kalian berhak bahagia. Karena kalau kita capek, kitanya apa ya? Kita capek, kitanya ngantuk, kitanya lapar kan nggak enak juga ya untuk kehidupan kita ya. Oke, saya tutup ya, Dek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.